Halo semuanya. Sebelum kita mengenal apa itu kesetaraan gender, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu gender. Gender adalah fenomena sosiologis yang dimana fenomena tersebut menyangkut pautkan kepada sosio dan kultural. Jika kita lihat kasus-kasus di Indonesia, masih marak sekali terjadi kasus diskriminasi gender. Hal tersebut mulai dari aspek pendidikan hingga ke pekerjaan. Hal tersebut penyebabnya tidak lain adalah budaya patriarki yang masih menjalar di Indonesia. Hal tersebut mulai dari tatanan sosial hingga berpengaruh menjalar ke sistem. Hal tersebut juga dikarenakan masyarakat Indonesia yang masih bias akan gender itu sendiri. Bias gender bisa diartikan sebagai sifat yang melekat kepada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya. Jika kita kerucutkan lagi, dalam aspek pendidikan, bias gender berlangsung melalui proses pembelajaran di sekolah dan dalam lingkup keluarga. Dalam lingkup bangku sekolah, banyak sekali kasus yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Contoh, dalam gambar pilot maupun polisi, seringkali diidentitaskan oleh pria, karena pria dianggap memiliki kecakapan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka. Sedangkan perempuan akan digambarkan oleh profesi seorang guru maupun koki. Hal ini dapat digambarkan bahwa seorang perempuan harus pintar dalam mengasuh dan memasak. Karena hal inilah pemikiran masyarakat muncul akan bias gender tersebut. Bun, lagi sibuk gak? Enggak. Mau ngobrol dong? Kenapa, Dek? Adik kan udah lulus, Bun. Kalau misal adik mau kuliah kayak Mas gimana? Boleh nggak? Boleh. Bunda sih setuju-setuju aja kalau misalnya adek mau kayak Mas. Cuman tanyain ayahmu dulu deh, atau enggak diskusiin sama ayah. Kamu tahu kan ayah gimana orangnya? Ya, aku boleh ngobrol nggak? Boleh? Sini, Nak. Mau ngomong apa, Dek? Adik kan udah lulus sekolah. Kalau misal adik mau kuliah gimana ya? Boleh apa enggak? Kamu itu kan anak cewek. Mending kamu itu nggak usah kuliah. Ujung-ujungnya nanti loh kamu juga di dapur. Kenapa nggak boleh? Masalahnya kamu itu anak cewek. Nanti ujung-ujungnya kalau di dapur loh, kan kuliah juga mahal. Nanti juga apa ya? Hasilnya itu sia-sia. Kamu ujung-ujungnya juga kayak gak butuh buat kerja juga. Kamu kan kodratnya juga cewek kan. Nanti juga ngurusin suamimu. Tapi Jadi, Mas kan boleh kuliah. ya kan Mas kan anak cowok. Terus Nanti kenapa? dia harus, ya anak cowok kan harus berpendidikan tinggi untuk melamar kerja nanti buat nafkahin keluarganya. Cewek juga dong ya. Kalau ayah bilang nggak boleh ya nggak boleh. Kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba nangis? Tau nggak sih, aku tuh pengen kuliah tapi sama ayah nggak boleh. Gak bolehnya kenapa alasannya dari ayah tuh? Soalnya aku cewek. Ya udah, sabar. Nanti Mas coba ngomongin sama ayah dulu. Nggak usah nangis ya. Sabar. Mas mau ke ayah dulu deh. Nah, tadi itu adalah sebuah pra-adegan mengenai isu tentang diskriminasi gender dalam lingkup keluarga dengan membahas sebuah tema pendidikan. Nah, berikutnya kita akan mewawancarai sebuah ya bisa dibilang sebuah pakar mengenai kesetaraan gender tersebut. Nah, penasaran kan? Mari kita lihat. Halo Mbak, dengan siapa namanya? Feria Unisela. Misalnya, Samian alumni dari mana Mbak? Masih kuliah sih di UMM. Angkatan berapa? Angkatan 2017. 17. Jurusan? Sosiologi. Oh, sosiologi. Mungkin pertanyaan pertama nih Mbak. Kira-kira bagaimana sih keadaan sosial dan kultural
di Indonesia khususnya dalam aspek pendidikan itu mengenai kesetaraan gender? Iya, kalau mengenai kesetaraan gender ya, jadi kan di dalam hal pendidikan mungkin kita perlu menarik dari sejarah dulu. Bagaimana sih kondisi sosial perjuangan perempuan-perempuan Indonesia dulu dalam memperjuangkan hak-haknya terkhusus dalam hal pendidikan. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan tokoh-tokoh seperti Kartini yang memperjuangkan emansipasi perempuan, dan juga dia juga di dalamnya juga memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Nah, kalau kita tarik dari sejarahnya sebelum kemerdekaan, memang kultur Indonesia itu tidak memberikan akses pendidikan kepada perempuan, karena lagi-lagi perempuan dianggap menjadi sub atau orang yang tidak penting dalam hal pendidikan. Nah, mungkin teman-teman juga masih ingat ya sampai sekarang atau pernah mendengar mungkin terkait ya perempuan itu ketika menikah nanti arahnya ke arah kasur, sumur dan dapur gitu. Tidak ada hal-hal yang bisa dikembangkan oleh perempuan selain hal itu gitu. Nah, di sisi lain ketika pra kemerdekaan memang kebijakan-kebijakan dalam hal pendidikan itu lebih mengistimewakan kepada kaum laki-laki, khususnya bangsawan. Kaum perempuan tidak diberi akses. Yang masih menjadi kultur masyarakat Indonesia sekarang kan seperti itu gitu. Dan ya itu yang semestinya kita potong pemahaman itu yang harusnya kita potong untuk generasi selanjutnya itu tidak memahami hal yang sama seperti itu. Tadi udah jelasin ya pesan-pesan untuk para perempuan yang mungkin konstruknya tuh merasa dirinya lemah atau enggak merasa enggak kuat gitu. Nah, mohon maaf nih Mbak, waktu kita sudah habis gitu kan. Mungkin bincang-bincang mengenai seks dan gender itu bisa kita next time lagi, oke? Makasih Mbak ya. Dadah. Assalamualaikum. Dalam. Jadi ini ya, aku mau ngomongin soal adik dulu sebentar. Gimana? Bisa nggak? Ngomong tentang apa? Soal adik, tadi kan aku baru datang habis nongkrong sama teman-teman. Kok aku ngeliat adik tuh nangis di teras gitu loh. Kira kenapa, dan adik cerita katanya soal kuliah nggak dibolehin sama ayah gitu kan. Perempuan tuh juga butuh pendidikan gitu loh ya, pendidikan yang tinggi buat bekal anak-anaknya nanti. Jadi menurut kamu kayak gitu ya? Iya, soalnya kan Ayah sebenarnya pengennya dia itu nggak kuliah, soalnya kan dia cewek. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, kayak kamu ada benernya sih. Ya, ayah boleh ngobrol sebentar sama kamu. Jadi setelah ayah pikir-pikir ulang, ayah ngizinin kamu untuk kuliah. Beneran ya? Beneran, tapi ada syaratnya. Apa? Ya kamu harus serius dalam kuliah itu, kamu harus belajar yang sungguh-sungguh, harus banggain ayah sama ibu. Oke ya. perempuan dalam masyarakat patriarkal menghadapi tantangan signifikan yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk aktualisasi diri. Tantangan-tantangan ini termasuk akses terbatas ke pendidikan, pelatihan, dan diskriminasi. Maraknya kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang multi aspek, mulai dari peningkatan aspek pendidikan hingga peluang ekonomi, menerapkan undang-undang dan kebijakan tentang hak-hak perempuan, memerangi kekerasan dan pelecehan berbasis gender, hingga meningkatkan sikap dan keyakinan yang positif masyarakat tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya ini juga harus melibatkan lelaki sebagai sekutu dan advokat dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan keterlibatan dan tindakan lanjut dari para pemangku kepentingan, kita dapat mewujudkan dunia yang lebih adil juga setara.
di mana perempuan dapat mencapai dan mendapat aktualisasi diri, hidup bermartabat, juga bebas.